dapat surprise kok. Dapat surprise. Nah, berupa apa? Tamparan. Wow. Terdengar seperti ada pecah di atas atap rumah Pak Narto itu, seperti semua ada pasir jatuh gitu memang. Dan Pak Narto itu muntah darah. Betul bang. Muntah darah. Jadi gimana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali berjumpa bersama kami di channel Jumpa Misteri. Kali ini saya dan partner saya Bang Putra akan membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Dendam Santet Tetangga. Cerita ini dikirim langsung oleh narasumber ke partner saya Bang Putra melalui email kami, yang dimana cerita ini berasal dari sebuah di daerah Kalimantan Barat, namun tempat dan nama kami samarkan demi keamanan privasi bersama. Namun tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Ya Bang Putra, langsung saja kita ceritakan. Baiklah Bang Ivan, kita akan mulai ceritanya. Kisah misteri Dendam Santet Tetangga yang saya dapatkan dari seorang narasumber yang bernama Rangga, yang dimana Rangga ini bertempat tinggalkan di suatu daerah yang berada di Kalimantan Barat. Rangga tinggal bersama kedua orang tuanya. Kisah Dendam Santet Tetangga ini terjadi kisaran 9 tahun yang lalu, di mana pada tahun 2015 teman-teman. Iya. Dan disinilah kisah akan dimulai. Terlihat di pagi hari, ibu dan bapaknya si Rangga ini sedang duduk bersantai sembari menikmati sarapan dan minum secangkir kopi, di mana di pagi hari tersebut ibu dan bapaknya si Rangga ini berbicara. Pak, ibu tadi malam bermimpi yang kurang baik Bapak, ucap ibunya si Rangga. Oh iya, sebelumnya Bang, ibunya si Rangga ini bernama Bu Nisa. Bu Nisa? Iya. Yang bapaknya Rangga siapa nama? Bapaknya Rangga bernama Pak Narto. Pak Narto ya? Iya. Jadi Bu Nisa tadi berbicara kepada Pak Narto bahwa tadi malam Bu Nisa mengalami mimpi yang kurang baik. Jadi Pak Narto pun menjawab, memangnya tadi malam ibu bermimpi apa Bu? Tanya Pak Narto. Kemudian Bu Nisa menjawab, tadi malam ibu bermimpi di mana Bu Yayu dengan gatelnya itu menggoda Bapak. Iya betul. Jadi kata Pak Narto, enggak mungkin lah Bu, soalnya kan Bu Yayu kan sudah memiliki suami. Iya. Dan lagi pula dia juga sudah punya anak, kan nggak mungkin Bu dia mau dengan Bapak. Lagian pula kan Bapak juga punya anak istri. Jawab dari Pak Narto Untuk menenangkan si Bu Nisa. Makanya lain kali sebelum tidur ibu jangan lupa berdoa dulu, ucap Pak Narto pada Bu Nisa ya. Iya. Singkat cerita, tidak lama kemudian lewatlah si Bu Yayu di depan rumah Pak Narto. Kebetulan rumah mereka kan dekat nih Bang. Oh nggak jauh Bang? Nggak jauh jaraknya? Nggak jauh. Jadi berarti kalau berbeda beberapa rumah aja? ya palingan kisaran 1 atau 2 rumah. Iya.
Jadi lewatlah Bu Nisa, Bu Yayu mengenakan pakaian seksi pagi hari itu. Menggunakan pakai seksi. Iya, pakaian seksi. Menggunakan pakaian seksi sambil melirik Pak Narto. Seakan paham dengan lirikan dari Pak Narto, dari Bu Yayu. Ya. Ya, Pak Narto tiba-tiba gelagatnya berubah. Iya, tiba-tiba buru-buru mau berangkat kerja. Bu, Bapak pamit dulu ya Bu, berangkat kerja. Ucap Pak Narto kepada Bu Nisa. Bu Nisa pun menjawab, Pak akan minta jawab. Lagi pula kan belum habis juga kopinya Bapak. Sama ubinya. Iya, sama ubi. Kan biasanya juga Bapak kan berangkat pukul 7, ini baru pukul 6 Pak. Enggak Bu, kali ini Bapak takut macet jalannya. Kata Pak Narto bang. Iya, alasan Pak Narto kepada Bu Nisa. Namun Bu Nisa ini dengan rasa curiganya, ia pun berusaha menerima alasan dari Pak Narto tersebut. Bu Nisa pun ya udah deh, kalau Bapak mau pergi kerja ya udah, hati-hati. Dan gelagat Pak Narto di situ kelihatan makin berubah. Yang biasanya kalau pergi itu ya berpamitan, bersalaman. Terlebih lagi biasanya mencium kening istrinya. Iya. Jadi di pagi itu Pak Narto pun buru-buru. Setelah dia berpamitan, dia mengucap mau pergi kerja kepada istrinya, dia pun segera bergegas ke motor, menghidupkanlah motor Shogun R-nya tersebut. Shogun. Iya. Motor pun dihidupkan. Tanpa mengucap salam, Pak Narto pun langsung bergegas berangkat kerja. Bu Nisa dengan rasa penasaran dan rasa curiga ya, karena gelagat Pak Narto ini berubah, sangat aneh, drastis. Setelah melihat Bu Yayu melintas menggunakan pakaian seksi di mana? Iya, tiba-tiba sangat drastis sekali. Iya. Dan di situ tidak lama kemudian anak dari Pak Narto, si Rangga ini pun turun dari kamar, berpamitan pula mau berangkat sekolah. Ucap Bu Nisa. Iya, dan ucap Rangga pun kepada Bu Nisa untuk berpamitan. Bu, Rangga pamit dulu ya Bu, berangkat sekolah. Nah, jadi Bu Nisa pun menjawab, iya nak, hati-hati jalan. Kalau sepedanya jangan laju-laju, sekolah yang pinter, jangan nakal di sekolah. Dengar apa kata guru. Pesan Bu Nisa kepada si Rangga. Rangga pun mengiyakan pesan dari ibunya. Ya Bu, Rangga pergi dulu ya Bu, assalamualaikum. Ucap si Rangga. Bu Nisa pun menjawab, waalaikumsalam. Bu Nisa pun melihat jam sudah pukul 6.30. Bu Nisa pun segera bergegas untuk beres-beres rumah, karena kan Pak Narto juga udah pergi kerja kan. Iya, Rangga juga sudah pergi Rangga sekolah. juga sudah pergi sekolah. Jadi bergegaslah Bu Nisa ini mengemas rumah, beres-beres rumah. Iya. Sambil dibantu oleh anak pertamanya, si Lastri. Si kakaknya si Rangga nih, Kakaknya si Rangga. Ya, Lastri bantu kecil-kecilan sih, seperti yang jaga adiknya. Iya. Ya kan adiknya si Rangga nih masih kecil loh Bang. Masih kecil. Anak kecil ya Bu Iya. Rangga, Bu Bisa Nisa. mempunyai anak yang bungsu yang kisaran berumur 5 tahunan. Singkat cerita, di saat mengemas rumah, Bu Nisa terlintas di pikirannya dengan rasa curiga. Kok Bapak tadi pagi aneh banget ya? Iya. Setelah melihat si Yayu lewat, jadi timbul pertanyaan dalam diri Bu Nisa.
kok bapak aneh, kenapa bapak tiba-tiba begitu? Apa karena melihat si Ayu menggunakan pakaian seksi ya? Ucap dalam hati Bu Nisa. Aku nanti sore mau coba tanya-tanya dulu lah dengan si Ayu. Ibunya tadi pagi dia pergi kemana? Kok awal banget? Itu pertanyaan di dalam diri Bu Nisa. Singkat cerita, sore pun tiba, di mana Bu Nisa ini pergi ke tepian sungai. Kebetulan di tepian sungai itu ada Bu Yayu sedang duduk bersantai. Pergilah Bu Nisa ke tepian sungai. Ya kalau kata orang kita Pontianak ini bilangnya steher. Tangga mandi lah. Iya, tangga mandi. Nah, dan di sore hari itu juga pada saat Bu Nisa pergi ke steher tepian sungai, Rangga pun pulang sekolah. Rangga pulang sekolah karena ada jam les ya Bang Ipan ya. Iya. Ada jam les makanya Rangga ini agak sore. Iya. Jadi Rangga pun pulang. Rangga melepas pakaiannya, mengganti pakaian. Rangga mandi. Setelah mandi, Rangga keluar dari kamar mandi mencari ibunya. Bu, ibu, ucap si Rangga sambil mencari kebingungan. Mencari ibunya nih Bang. Ibunya ya tidak ada jawaban kan. Iya. Keluarlah kakaknya si Rangga, namanya Lastri tadi. Oh iya, Lastri, Kak Lastri ya. Iya, Kak Lastri keluar bertanya kepada Rangga, "Ya enggak, ada apa? Kok kamu teriak-teriak cari ibu? Ada apa?" "Enggak," kata si Rangga, "cuma cari ibu aja." "Emang kakak enggak ada lihat ibu mana?" "Ibu lagi ke steher di tepian sungai duduk sama Bu Yayu," katanya. "Nah, tunggu-tunggunya," kata si Rangga. "Gak tahu juga kakak lah kenapa." Nggak lama kemudian si Rangga ya udah biarin aja lah. Rangga pun bergegas memakai pakaian dan Rangga pun makan. Tidak lama kemudian cerita pun beralih kepada Bu Nisa dan Bu Yayu yang sedang di steher tadi. Ngobrol tadi Bang ya. Iya. Bu Nisa pun tanpa basa-basi langsung bertanya kepada Bu Yayu, "Yuk, tadi pagi kamu pergi kemana? Kok terlihat buru-buru bener?" "Oh iya, ini Mbak, tadi Yayu pergi, betul tadi pagi itu Yayu dapat telepon dari saudara bahwa adik Yayu yang bungsu itu sakit, masuk rumah sakit." "Oh alah, sakit apa Yuk?" "Katanya sih sakit di bagian paru-paru." Paru-paru Bang. Paru-paru. Nah, singkat cerita, Bu Nisa ini tidak bisa menahan lagi pertanyaan ini Bang Ipan. Menembak langsung. Main tembak. Jadi tadi pagi kamu pergi pakai apa Yuk? Pakai angkot atau naik ojek? Iya. Nah, ternyata jawaban dari Bu Yayu ini dengan polosnya agak santai Bang Ipan ya. Iya. Dia yang jawab, "Enggak naik angkot, enggak naik ojek Mbak. Saya ditawarin tumpangan Boleh? Pak Narto." Waduh, berarti bunga tidurnya Bu Yayu itu benar Bang. Iya, ternyata bukan bunga tidur, tapi pertanda. Nah, disitulah sontak Bu Nisa kaget mendengarnya. Timbul dengan rasa marah, emosi di dalam diri, menahan amarah. Saat mendengar pernyataan si Bu Yayu. Bu Yayu tadi. Iya. Singkat cerita, setelah itu tidak lama kemudian terdengar bunyi suara motor Pak Narto pulang kerja. Sesampainya di rumah, Pak Narto mandi. Setelah mandi, Pak Narto pun bertanya kepada si Rangga, "Enggak, ibu kamu kemana?" "Oh, ibu lagi di sungai Pak, di steher, duduk sama Bu Yayu."
Nah, kok tumben-tumbennya kata Pak Narto. Nggak seperti biasanya. Iya, nggak seperti biasa. Pak Narto pun tanpa memperdulikan itu, Pak Narto pun makan dulu. Iya. Ya, baru pulang kerja kan. Iya. Bukan baru pulang main Smackdown. Tapi syukurnya Bu Nisa masakin Pak Narto. Iya, karena belum tahu. Iya. Iya. Jadi singkat cerita, Pak Narto pun setelah selesai makan, bersih-bersih, mencuci tangan, dia pun langsung bergegas menyusul istrinya ke Steher. Setelah selesai makan, Pak Narto pun bergegas menyusul sang istri yang sedang duduk santai di Steher bersama Bu Yayu. Dan tidak lama kemudian baru terlihat batang hidung dari Pak Narto. Bu Nisa pun segera bergegas pulang, Meninggalkan Bu Yayu. meninggalkan Bu Yayu. Iya. Jadi Pak Narto tadi ini belum sempat sampai ke Steher. Belum sampai. Belum sampai, baru setengah perjalanan. Tiba-tiba disusul pulang oleh Bu Nisa dan berpapasanlah Pak Narto dengan Bu Nisa. Di situ Pak Narto melihat Bu Nisa kayaknya ada yang aneh. Dari raut wajahnya seperti menahan amarah atau lagi kesal gitu. Pak Narto pun ikut pulang. Sesampai di rumah, Pak Narto bertanya kepada Bu Nisa, "Bu, ada apa ya Bu? Kok muka ibu kelihatan lagi kesal gitu, cemburu, hilang cantiknya," kata Pak Narto. Ya. Tapi masih nggak mempan. Bu Nisa masih tetap diam dengan 1000 bahasa. Nah, di situ Pak Narto nekat bertanya kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Dari situ Bu Nisa menjawab dengan nada yang tinggi, "Bapak pembohong. Bapak pembohong." Pembohong apa Bu? Bapak bohongin apa? Heran lah Pak Narto. Heran Pak Narto. Jadi bilang pembohong ini kan. Pembohong. Mungkin pembual ya. Iya ya, kalau bahasa penyanaknya pembual itu. Pembual. Iya. Nah, jadi bohong apa Bu? Jadi Bu Nisa nih dengan marah nih Bang, dengan lantang. Bapak tadi pagi Bapak bilang mau berangkat kerja cepat-cepat takut jalan macet. Ternyata ada udang di balik bakwan. Kata Bu Nisa. Lah, apa maksudnya Bu? Kata Pak Narto. Bapak buru-buru mau berangkat kerja bukan karena takut jalanan macet, tapi Bapak mengajar si Yayu untuk menawarkan tumpangan, Mengantarkan Bu Yayu ke rumah sakit. Untung nggak ke rumah sakit jiwa. Iya, kalau ke rumah sakit jiwa berabe Bang. Boleh kagak. Ya. Jadi Pak Narto pun mulai melakukan pembelaan pada dirinya. Tapi pembelaan diri bukan buka jurus ya bagi Pak. Iya. Bukan lagi belajar silat ya Bang. Nah, jadi Pak Narto pun langsung menjawab, "Sumpah Bu, demi Allah Bapak tidak ada boncengan bersama si Yayu." Masih menghindar nih Bang. Masih menghindar. Padahal sudah jelas ya kan. Iya, mutlak udah. Sangat mutlak. Nah, di sini Pak Narto terdiam di saat mendengar jawaban dari Bu Nisa. Bu Nisa menjawab, "Bapak bohong karena si Yayu yang bicara sendiri kalau Bapak menawarkan tumpangan kepada Yayu." Mantang-mantang si Yayu menggunakan pakaian seksi, Iya. dikejar, kopi buatan istri nggak dihabisin, Sama Upi ya Bang. sama Ubi, ya seperti nggak menghargai. Jadi Bang,
letak horornya cerita ini di mana bang, biar nampak greget-gregetnya gitu. Insya Allah ada nampak gregetnya Bang. Iya. Nah, ini udah masuk ke pertengahan cerita, mendekati kisah horornya. Berarti tadi intro aja bang. Baru intro. Nah, jadi dengan rasa kesal, Bu Nisa pun langsung menemui Bu Yayu lagi dan memanggil Bu Yayu untuk bawa pulang ke rumah. Yuk, kamu ikut saya ke rumah sebentar. Nah, Bu Yayu dengan perasaan heran gitu, campur malu juga Bang Iman, karena diperhatikan sama tetangga ini heran gitu Ya kan waktu sore bang, masih Iya. kan ramai udah. ramai. Kenapa, ada apa? Dibawalah Bu Yayu tadi ke rumah Bu Nisa. Sesampai di rumah, Pak Narto langsung marah kepada Bu Nisa. Kok kamu nyangkut pautkan orang? Kok kamu bawa orang ke sini? Tapi Bu Nisa mau Pak Narto ini mengakui. Jadi saksi lah Bu Yayu. Iya, Saksi hidup. Bang. saksi hidup. Nah, jika cerita Pak Narto pun bertengkar dengan Bu Nisa. Pertengkaran yang hebat. Bu Nisa pun melempari Pak Narto dengan sebuah hiasan keramik. Yang keramik, yang patung tuh bang. Iya, Seperti patung. seperti patung, tapi yang kecil tuh Bang. Iya, iya. Nah, beruntungnya di saat Bu Nisa melempar itu, Pak Narto berhasil menghindar. Oh, punya ilmu silat juga bang. Iya, langsung refleks. Mungkin dulunya Pak Narto mungkin ada belajar cara menghindar. Nah, ributlah perkelahian tersebut dan Rangga mencoba untuk melerai. Sudahlah Pak, sudahlah Bu, malu didengar tetangga, apalagi dilihat sama Bu Yayu. Tuh Bu Yayu lagi duduk di depan tamu, kan malu. Namun Rangga mendapat kejutan dari Pak Narto. Dapat surprise bang. Dapat surprise. Nah, berupa apa? Tamparan. Bam! Nah, dan membekas di pipi Rangga. Rangga pun menahan sakit sambil berlinang air mata, masih tetap melerai. Seketika Bu Yayu merasa dipermalukan oleh Bu Nisa. Iya. Nah, jadi Bu Nisa memarahi Bu Yayu pada saat itu. Yayu, lain kali kalau lewat di depan rumah orang, apalagi lewat depan rumah saya, ada suami saya, jangan menggunakan pakaian seksi sambil melirik suami saya. Itu kata Bu Nisa Kepada Bu Yayu bang. Iya, kepada Bu Yayu. Namun di sini Bu Yayu merasa bersalah, meminta maaflah kepada Bu Nisa. Iya Mbak, saya salah, saya minta maaf. Ulanglah Bu Yayu tadi merasa dipermalukan. 3 hari setelah perkelahian tersebut, pertengkaran antara Bu Nisa dengan Bu Yayu ditambah Pak Narto tadi, di mana sore hari pada saat itu Pak Narto pulang kerja, pulang kerja, Pak Narto mengeluh sakit di bagian bulu hati. Mengeluhlah Pak Narto tadi kepada Bu Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Bu Yayu. Bu, kok Bapak merasa sakit di bagian ulu hati ya Bu? Jadi Bu Nisa ini kurang respeknya ke Pak Narto tadi ya. Habis bayi. Karena habis kan bertengkar hebat. Ya udah Pak, paling asal lambung kamu. Minum obat dulu sana baru makan.
Begitu aja jawaban dari Bu Yai. Bu Nisa. Pak Narto pun mandi, setelah mandi minum obat baru makan. Kan obat koma kan minumnya di saat Sebelum makan. sebelum makan. Nah, setelah selesai makan, Pak Narto ini tiba-tiba jatuh kejang-kejang gimana? Iya. Kejang-kejang sambil merintih kesakitan. Saking ngilunya, sakitnya ya. Sakitnya dia ini sempat berteriak, sakit gitu. Jangan ditusuk lagi. Kata Pak Narto. Kata Pak Narto tadi, jangan ditusuk lagi. Nah, mendengar itu Rangga dengan Bu Yayu, dengan Bu Nisa ini kaget. Langsung segera menemui Pak Narto. Menghampiri. Iya, menghampiri tadi ini. Dan di situ Bu Nisa dengan si Rangga ini keheranan. Nah, di situ Bu Nisa dan Rangga keheranan melihat Pak Narto yang berhenti kesakitan. Merasa bingung. Rangga mencoba memegang perut atau bagian yang sakit yang dialami Pak Narto ya. Diurut agak mulai ringanan sakitnya. Jadi Rangga ini mencoba mengangkat Pak Narto bersama Bu Nisa tadi, Bang. Menggotong. Iya. Ya, dibawa ke kamar. Jadi diangkat ke kamar dan si Lastri pun diminta sama Bu Nisa untuk menelpon abang dari Pak Narto, abang kandungnya. Abang kandungnya. Iya, karena mau diminta tolong kan. Iya. Jadi telepon, Lastri pun menelpon pamannya, datanglah tadi pamannya si Lastri, jadi abang dan setelah ditelepon datanglah abang dari Pak Narto, abang kandungnya tadi masuk dan melihat keadaan Pak Narto yang berbaring di dalam kamar merintih kesakitan. Abangnya Pak Narto pun bertanya kepada Lastri, Bapak kenapa? Kok merintih sakit? Sakit apa? Nggak tahu. Oh, soalnya Bapak tadi habis makan, tiba-tiba setelah cuci tangan Bapak keluar dari tempat mandi cuci tangan itu. Iya. Kan? Bapak tiba-tiba jatuh kejang-kejang, Om. Tiba-tiba Bapak itu merintih kesakitan, sakit, jangan ditusuk lagi. Itu rintihan dari Bapak. Ya, coba kita kejar ke rumah sakit dulu yuk, ucap abangnya Pak Narto. Bergegaslah mereka nih, Bang Ipan, membawa Pak Narto ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. Berarti Pak Narto ini masih bisa bangun, Bang? Setelah kejang-kejang tadi. Setelah kejang-kejang tadi, ya begitu digotong pindahkan ke kamar. Kejang-kejangnya Pak Narto ini agak berkurang ya. Bersiuman, Bang ya. Ya, siuman lah. Namun di perjalanan Pak Narto terus merintih kesakitan sesampainya di rumah sakit. Kan di jalan ke rumah sakit terdekat nih, Bang. Iya. Sampai di rumah sakit, Pak Narto pun langsung segera dibawa ke ruang UGD untuk ditangani perawat. Itu tindakan utama Iya. pertama ya. Iya. Setelah diberikan penanganan pertama, Pak Narto pun sudah diinfus, agak mendingan dari sakitnya, tapi tidak bisa menghilangkan seutuhnya rasa sakit itu, Bang Ipan. Masih membekas. Dan pada hari itu juga Pak Narto dilakukan ronsen. Iya, langsung ya. Iya. Dan keluarga dari anak-anak Pak Narto juga menunggu hasil dari ronsenan tersebut. Ya, kisaran memakan waktu 1 jaman. 1 jam Bang. 1 jaman. Datanglah dokter yang memeriksa Pak Narto. Keluarga dari Pak Narto begitu mendengar panggilan
Monisa pun berdiri menemui dokter yang memanggil dia. Setelah menemui dokter, dijelaskanlah oleh dokter bahwa Pak Narto sudah dilakukan ronsen 2 kali, tapi tidak terdeteksi penyakit apa yang dialami oleh Pak Narto. Karena tidak ada tanda-tanda macam bagian lambung ya, bagian penyakit. Itu aman, nggak ada sakit. Padahal di rumah tadi ya Merintih. merasakan Iya, merintih sampai rasa macam ditusuk katanya. Namun kata dokter, Pak Narto untuk sementara boleh dirawat dulu, mungkin besok sudah boleh pulang. Singkat cerita, di waktu besok tiba di waktu dimana waktunya Pak Narto pulang. Dibawalah pulang sama si Rangga, sama abang Pak Narto juga jemput ya. Nah, abang Pak Narto jemput pulang. Sesampai di rumah, baru Pak Narto turun dari sepeda motor, jatuh lagi Pak Narto, merintih lagi kesakitan. Padahal udah nyaman tadi bang ya. Iya, di rumah sakit. sempat rasa nyaman ya bang. Sampai diizinkan pulang itu kan udah mendingan ya bang. Mendingan. Udah nggak seperti semula waktu sebelum datang ke rumah sakit ya bang. Namun dengan tindakan cepat, abang dari Pak Narto beserta Rangga segera menggotong Pak Narto, membawa pindahnya ke kamar, Masuk ke dalam ya bang. masuk ke dalam kamar, dan berkumpul semua, termasuk ada juga datang adik bungsu dari Pak Narto. Kumpul lah. Berkumpul semua. Jadi adik bungsu Pak Narto ini namanya Yunita, perempuan, Tante Yunita. Singkat cerita, Tante Yunita pun bertanya kepada si Rangga, gimana enggak bapak, kok belum sehat udah pulang? Jadi dijelaskan oleh Rangga bahwa semalam dokter itu melakukan ronsen kepada bapak ini sudah 2 kali, tapi tidak ada penyakit yang terdeteksi. Ya udahlah, kemungkinan kita harus mencoba obat tradisional untuk bapaknya. Iya. Tiba-tiba Pak Narto ini merintih, sakit. Aduh, tolong. Di rumah nih bang. Di rumah sempat minta tolong, teriak, tolong, sakit. Ditanya sama abangnya dari Pak Narto ini, nanya, Iya. sakit di mana, bagian mana? Di perut. Diolesin minyak urut. Diolesin minyak urut. Pak Narto terus teriak, rasanya sakit seperti ditusuk katanya. Pak Narto pun terus merintih kesakitan. Sakit seperti ditusuk, sakit. Nah, di situ timbul kecurigaan dari tantenya si Rangga, Tante Yunita. Nah, kayaknya bapak bukan kena penyakit medis, kayaknya si aneh. Si bapak nih. Si Pak Narto ini kayaknya aneh sakitnya. Kok rasanya seperti ditusuk-tusuk? Kalaupun memang sakit medis ya tentu di ronsen Ada hasilnya. ada hasilnya. Apa ya kan? Nah, sedangkan ini 2 kali ronsen nggak terdeteksi. Iya nih. Ya udah, ini aja lah. Tante ada kenalan. Dia paham dengan hal yang non medis. Aku Tante Yunita tadi. Boleh, katanya. Boleh lah. Kita ya namanya ikhtiar. Yang penting bapak bisa sembuh tante. Soalnya kalau tante perhatiin, ini aneh loh. Nah tiba-tiba nyeletuk mulut dari si Rangga. Ya bisa jadi sih teh, soalnya
soalnya kan 3 hari yang lalu bapak ibu kan bertengkar gara-gara bapak ini boncengan sama Bu Yayu. Nah di situ kata Tante Yunita mungkin penyebabnya itu seperti ya kita dengar bahwa si Yayu kan sering main ke dukun. Nah, Cara main halus ya bang. ya dia sering main halus. Jadi kita coba dulu. Tante kebetulan ada teman yang kenal Iya. dengan dukun. Kalau mau malam ini tante bawakan ucap Tante Yunita kepada Rangga, dan Bu Nisa pun mendengar percakapan antara Rangga dengan Bu Yunita. Bu Nisa pun mengiyakan, mengizinkan. Singkat cerita, tibalah di malam hari selepas sholat isya, datanglah Tante Yunita bersama sang dukun kenalannya. Assalamualaikum, ucap Tante Yunita. Waalaikumsalam. Dan masuk kan. Tanya ucap dari si Rangga, dan Bu Nisa pun mempersilakan masuk. Masuklah tadi Tante Yunita dengan dukun yang dibawanya tadi. Dukun pun penasaran, soalnya begitu masuk hawa rumah itu terasa panas banget. Iya. Terasa panas sampai di ruang tamu. Iya. Dukun itu langsung bertanya, siapa yang sakit? Dijawablah sama Bu Nisa, suami saya Pak yang sakit. Oh ya, di mana? Boleh saya lihat? Boleh. Masuk aja Pak, di sini Pak, di dalam kamar. Suami saya lagi Terbalik. Iya. sakit. Setelah melihat dukun tersebut pun geleng-geleng kepala melihatnya. Ini sakitnya berat. Dan dukun tersebut coba duduk di bagian kaki Pak Narto, di bawah kaki Pak Narto, teman-teman. Dan melihat dukun tersebut mencoba untuk menerawang betapa kuat ternyata sakit yang diderita oleh Pak Narto. Dan dukun tersebut mulai melakukan ritual. Dukun tersebut pun mencoba untuk melakukan ritual pengobatan terhadap Pak Narto, di mana pada saat itu kaki Pak Narto ini kan terbujur ya Bang Iban ya, terbujur lurus. Jadi kedua jempol kakinya itu dipegang sama si dukun, dipegang. Jadi dua jempol itu masukkan di sini. Jadi satu. Setelah itu jempol dari si dukun di sini lagi. Terus dukun itu mencoba untuk membaca mantra. Setelah dibaca, dihisap. Begitu dukun ini menghisap, dukunnya ini terpental. Nah, dukunnya pun muntah darah, Pak. Muntah darah. Seketika itu Saat menganukan jempol Pak Narto tadi. iya, saat melakukan ritual pengobatan. Nah, di sini mulai kejadian masuk nih cerita horornya nih Bang Ipan. Masuk nih di bagian cerita horor nih. Di bagian cerita horornya. Nah, begitu mental terlempar dukun tadi ini. Begitu dia terlempar muntah darah, dukunnya langsung bilang, saya nggak sanggup. Gak sanggup masuk. Nggak sanggup. Saking kuat energi yang dia hantamnya ke Pak Narto. Iya, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Terus putus asa, anak, istri, dan saudara Pak Narto tadi. Padahal kata tantenya si Ranggani bilang, padahal dukun ini cukup terkenal kuat Di daerahnya. di daerahnya. Nah, namun ada pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit, Iya. di atas nasi bungkus masih ada getah. Iya. Getah untuk nutup, Iya, betul. biar tidak tumpah. Iya, betul. Nah, namun di
tengah putus asa keluarga Pak Narto, tiba-tiba dukun tadi ini bilang, saya ada teman, insya Allah dia sanggup mengatasi ini, namanya Pak Tamrin. Pak Tamrin. Nah, jadi kita belum mengenalkan nama dukun yang barusan ya Bang Ipan ya? Iya Bang. Nah, dukun yang barusan ini namanya Bejo. Bejo. Bintang 7. Iya, bintang 7. Bintang 7. Nah, jadi janda Bang Ipan ya. Iya, wow. Jadi keluarga dari Pak Narto ini senang dengan bahwa Pak Bejo ini ada teman yang sanggup menghadapi santet ini, mengatasi santet. Jadi macam ada secerca harapan Untuk kesehatan untuk kesembuhan iya, Pak Narto. kesembuhan Pak Narto. Pak Bejo pun meminjam HP kepada Rangga untuk menyalin nomor Pak Tamrin. Setelah Pak Bejo menyalin nomor telepon Pak Tamrin di HP Rangga, Pak Bejo pun menelpon Pak Tamrin menggunakan HP si Rangga. Begitu menelpon, halo, assalamualaikum, ucap Pak Bejo, dan dijawab oleh Pak Tamrin, waalaikumsalam. Ini siapa? Halo Bang Tamrin, ini saya Bejo. Oh Bejo, iya. Kamu kenapa Bejo? Kamu ganti nomor atau apa? Enggak Bang, ini nomor HP pasien saya. Oh iya, ada apa Bejo? Ini Bang, saya kan lagi mengatasi pasien, cuman saya nggak sanggup untuk melawannya, mengatasinya. Barangkali abang bisa bantu. Siapa tahu abang sanggup. Oh iya, siapa namanya? Narto Bang. Narto? Iya. Nah, dalam telepon tersebut Pak Tamrin pun menerawang sakit dari Pak Narto ini Dari jauh nih Bang. dari jauh. Oh, sangat sakti juga Bang Pak Tamrin ini ya, bisa menerawang dari jauh ya. Iya. Bahkan dari dalam HP aja dia sanggup menerawang. Nah, di sini terlihat kesaktian dari Pak Tamrin sudah merasakan ya. Iya. Nah, namun setelah diterawang oleh Pak Tamrin bilang kepada Bejo, Bejo, tolong HP-nya dikasih kepada keluarga pasien. Kata Pak Tamrin. Kata Pak Tamrin, dikasihlah HP ini ke Rangga. Halo, kata Rangga. Iya, jawab Pak Tamrin. Gimana Pak? Sakit bapak saya gimana? Ini besok saya akan datang selepas sholat isya. Tolong kirim alamatnya di mana. Dan sebelum itu tolong siapkan persyaratan dari saya untuk ritual pengobatan. Ucap dari Pak Tamrin. Namun Rangga bertanya, kalau boleh tahu persyaratannya apa aja ya Pak? Persyaratannya gampang, nggak ribet, kata Pak Tamrin. Cukup siapkan 2 kotak stang giara dan 7 batang jarum. 7 batang Bang. 7 batang jarum. Untuk apa jarum itu Bang? Nah, jadi ini akan dibahas nih Bang. Iya. Dalam cerita ini tidak lama lagi nih. Dalam ceritanya Saya ikhlas ya Bang. Jadi Rangga pun bilang, siap Pak, saya akan menyiapkan persyaratan yang Bapak minta. Baiklah, kalau itu jangan lupa kiriman alamatnya Bang. Saya akan pergi besok setelah sholat isya. Baik. Assalamualaikum, ucap Pak Tamrin menutup telepon. Dan Rangga pun menjawab waalaikumsalam. Singkat cerita,
Tibalah keesokan harinya, di mana Rangga menelpon abang dari Pak Narto, omnya, minta ditemankan ke pasar buat beli stanggi Arab. Nah, Rangga pun menelpon pamannya pun bisa menemani Rangga untuk pergi ke pasar membeli Stanggi stanggi Arab. Pokoknya persyaratan lah. Ya. Pergilah si Rangga bersama omnya tadi. Sampainya di pasar, Rangga pun mulai mencari dan dapatlah membeli stanggi Arab dengan jarum. Dan setelah mendapatkan itu, Rangga pun pulang. Bersama omnya. Singkat cerita, tibalah di malam hari, di mana selepas sholat isya, datanglah Pak Tamrin tadi ke rumahnya si Rangga. Sesuai janji. Tok, ngetuk pintu. Assalamualaikum, ucap Pak Tamrin. Dan Bu Risa pun keluar membukakan pintu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya Pak Tamrin yang semalam ditelepon oleh Pak Bejo. Nah, oh Pak Tamrin, masuk Pak, masuk. Ucap dari Bu Risa. Dipersilakan masuk. Nah, Pak Tamrin ini datang nggak sendiri, dia datang berdua sama anak angkatnya. Datang bersama anak angkatnya dan dipersilakanlah duduk. Jadi kata Pak Tamrin, maaf sebelumnya, kalau boleh, bisakah Pak Narto-nya dibawa ke keluar? Iya, jadi pengobatannya akan di ruang tamu. Iya. Nah, setelah berada di ruang tamu, Pak Narto pun dibaringkan lah. Tadi ini itu dibaringkan. Pak Tamrin pun berpesan kepada Rangga, tolong bang, gordennya ditutup gorden, pintu ditutup. Dan Pak Tamrin pun tanpa berlama-lama lagi, dia pun langsung turun duduk di dekat Pak Narto. Dia melihat penyakit dari Pak Narto. Setelah dilihatnya, dia pun memanggil si Rangga, bang, tolong sini. Persyaratan yang bapak minta udah disiapkan? Sudah pak, jawab si Rangga. Sudah pak, persyaratannya sudah saya siapkan. Tolong bang, keluarkan semuanya. Dikeluarkanlah oleh si Rangga. Ini bang, kata Pak Tamrin, tolong ambilkan air hujan, dimasukkan dalam mangkuk. Nah, diambillah sama si Rangga air 1 mangkuk air hujan, diletakkan. Dan Pak Tamrin mengambil stanggi. Ada kan 1 kotak itu ada banyak bungkus saja pak ya. Sehari banyak pokok dalam 1 kotak itu diputar semua isinya, masukkan lagi, baru dibacakan sama Pak Tamrin. Setelah dibaca oleh Pak Tamrin membakar 3 batang stanggi, diletakkanlah dekat Pak Tamrin. Pak Tamrin pun minta bantu kepada Rangga untuk memilih 7 batang jarum. Dipilihlah oleh si Rangga yang besar-besar dari jarumnya. Pak Tamrin pun meminta kepada Rangga untuk memilihkan 7 batang jarum, dan dipilihkanlah jarum yang besar-besar oleh si Rangga. Setelah itu Pak Tamrin pun mengambil 7 batang jarum dari ini Pak. Dirapalnya sebuah mantra, lalu dimasukkan ke dalam air hujan yang dalam mangkuk tadi ini Pak. Iya, yang disuruh ambil ya. Iya. Begitu masuk, blok, 4 batang jarum tenggelam, 3 batang jarum mengapung di air. Petanda apa itu bang? Iya, seperti ada satu perlawanan mungkin Bang Ipan ya. Nah, lampu pun mulai berkedip. Lampu ruang tamu rumah Pak Narto itu berkedip nih Bang. Berkedip ada 3 kali berkedip. Dan Pak Tamrin pun bilang kepada Rangga, dia nggak mau ngaku, ambil lagi Bang jarumnya, keluarkan.
Setelah itu ganti airnya, diambillah sama si Rangga. Begitu diambil sama si Rangga, diganti airnya, lalu dibacakan lagi Mbak. Dirapal lagi mantra. Dirapal lagi mantranya, letak lagi dalam air hujan tadi. Begitu diletakkan, 2 jarum tenggelam, 5 jarum mengapung. Oh, tambah nih bang yang ngapung bang. Iya, lebih banyak dari yang pertama. Dan lampu pun berkedip, tapi hanya sekali. Terdengar seperti ada pecah di atas atap rumah Pak Narto itu, seperti semua ada pasir yang jatuh gitu kan. Dan setelah itu Pak Tamrin pun duduk di dekat Pak Narto dan disuruhlah Rangga tadi minta tolong, bang tolong Bapak bukakan baju Bapak lagi. Rangga pun membukakan baju Pak Narto, terus diambillah kapur sirih sama Pak Tamrin. Pak Tamrin ada kapur sirih, ditulis, dibuat macam rajaan di perut Pak Narto. Setelah itu baru dirapal mantra di perut Pak Narto. Nah, di situ seperti ada perlawanan tuh bang. Di situ bang. Iya. Ini seperti ada suara ledakan di atas rumah. atap rumah. Itu ada sekitaran 2 kali, kalau nggak salah kata Rangga itu ada 2 kali ledakan di atas. Pak Tamrin pun berkeringat seperti mengeluarkan tenaga dalam yang luar biasa. Disinilah kita dapat melihat kesaktian dari Pak Tamrin. Itu di atas atap rumah, Iya. itu banyak bunyi ledakan kan. Macam-macam rupa bunyi bang ya. Iya. Begitu udah meledak, itu jatuhnya seperti pasir di atas seng. Nah, setelah melakukan pengobatan seperti itu, dan menurut mata batin dari Pak Tamrin itu sepertinya sudah aman. Pak Tamrin pun mulai berhenti dalam melakukan pengobatan untuk Pak Narto. Jadi cukup sudah pengobatan untuk Pak Narto pada hari itu. Dan Pak Tamrin pun sebelum pulang, Pak Tamrin sempat berpesan kepada Rangga ataupun Bu Nisa, pokoknya anak-anak dari keluarga Pak Narto ya. Pesan dari Pak Tamrin untuk keluarga Pak Narto, di saat tengah malam nanti, seandainya Pak Narto merintih kesakitan, tolong bakar stanggi yang sudah Bapak bacakan ini. Kata Pak Tamrin, bakar 3 batang. 3 batang simpan di depan pintu kamar Pak Narto. 3 batang lagi simpan di pintu depan, dan 3 batang lagi simpan di pintu samping. Pesan Pak Tamrin. Setelah berpesan seperti itu, Pak Tamrin pun meminta kepada Bu Nisa, minta sebotol air dan 7 mata kunyit. Diambilkanlah sama Bu Nisa 7 mata kunyit dan 1 botol air. Dimasukkan 7 mata kunyit itu dan dibacakan mantra sama Pak Tamrin. Dan pesan Pak Tamrin, nanti seandainya Pak Narto sakit, kasih minum air ini, digosokkan ke bagian yang sakit. Ya. Nah, dan setelah itu diminum dulu kan, tadi kan dengan Pak Narto diminumkan. Jadi pesan Pak Tamrin, seandainya sakit pun silahkan digosokkan air yang tadi baca. Apa doa ya bang? Iya.
Dan Pak Tamrin pun telah pun selesai melakukan pengobatan. Pak Tamrin pun pulang bersama anak angkatnya. Pulang, dan di saat jam 12 malam, Iya. Pak Narto merintih kesakitan tapi tidak parah. Jadi dibakarkan gula setanggi sesuai pesan dari Pak Tamrin. 3 di pintu kamar Pak Narto, 3 pintu depan, 3 di pintu samping, dan dipinumkan air yang udah dirapal mantra sama Pak Tamrin. Iya. Ya kan? Kalau orang kita kan bilangnya air penawar. Iya, iya. Orang Melayu kan bilang air penawar ya, Bang. Nah, jadi diminumkan, digosokkan. Pak Narto pun agak mendingan. Mendingan setelah Mendingan. digosokkan itu. Iya. Diangkat. Dan singkat cerita, tibalah keesokan paginya, Pak Narto pun udah bisa bergerak, berjalan dengan sendiri walaupun pelan. Iya. Tapi Pak Tamrin pun tidak lepas tangan begitu saja, Pak. Iya. Nah, di hari esoknya, Iya. Pak Tamrin pun datang lagi untuk melakukan pengobatan. Ya, final lah. Iya, penutupan lah. Ya kan? Tupai. Karena kan cocok pengobatannya. Iya. Datang lagi Pak Tamrin. Pak Tamrin pun begitu sesampainya Pak Tamrin di rumah Pak Narto, baru Pak Tamrin mengucap salam, Assalamualaikum. Burisa pun keluar bersama Rangga dan anak-anak yang lainnya, keluar dan mempersilahkan Pak Tamrin untuk masuk. Namun ada satu kejanggalan, di mana rumah di depan rumah Pak Narto itu, tetangga dari Pak Narto, Iya. itu sepertinya mengintip melalui jendela. Melihat kedatangannya Pak Tamrin Iya. ke rumah Pak Narto, ya, Bang. Melihat kedatangan Pak Tamrin ke rumah Pak Narto. Iya. Ternyata itu disadari oleh Rangga, dan Rangga pun mempersilahkan masuk kepada Pak Tamrin. Silakan Pak, masuk Pak, monggo, ucap Rangga. Nah, kebetulan Rangga ini ada keturunan Jawa makanya. Iya, iya. Nah, jadi begitu masuklah Pak Tamrin, tiba-tiba Pak Tamrin berkata kepada Rangga, orang yang barusan mengintip melalui jendela itu mata-mata dari si pelaku. Masih pengirim Santet. santet itu. Ternyata Pak Tamrin sadar dengan hal itu, Bang. Berarti Pak Tamrin juga tahu itu, Bang. Tahu. Dan Rangga sempat bertanya setelah itu, Pak, kalau boleh tahu, mohon maaf, siapa yang pelakunya? Penasaran si Rangga nih, Bang, ya. Iya, sangat penasaran si Rangga. Jadi kata Pak Tamrin, pelakunya ini ada 3 orang. 3 orang nih, Bang. Yang satu yang memiliki dendam, Yang utama, pelaku yang pertama. Yang kedua mata-mata. Ternyata yang mata-mata dari pelaku ini itu juga mempunyai sakit hati kepada keluarga Pak Narto, karena keluarga Pak Narto ini dikenal dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, yang ketiga ini pelaku penghubung antara pelaku dendam sama kedukun. Si perantara lah, ibaratnya. Perantara. Nah, setelah dijelaskan oleh Pak Tamrin 3 orang tersebut, Pak Tamrin pun melihat Pak Narto tiba-tiba merintih kesakitan, Bang. Datang lagi sakitnya. Datang lagi sakitnya. Dan seketika dengan gerak cepat Pak Tamrin pun langsung bilang kepada Rangga, Bang, tolong gordingnya ditutup. Bilang Pak Tamrin. Bilang Pak Tamrin, ini hari ini pengobatan yang terakhir, kita harus selesaikan, kata Pak Tamrin.
apapun yang terjadi, selesaikan hari ini juga. Pak Tamrin pun segera membuka baju Pak Narto, langsung dirapal, dan ternyata bunyi ledakan lagi, Bang. Di atas Rumah. Iya. Dan tidak lama kemudian Pak Tamrin pun meminta kembali setanggi. Ada kebetulan satu kotak lagi kan, Masih ada stok ya. masih ada stok. Jadi dibacakan lagi oleh Pak Tamrin dan dibakarkan lagi, dihidupin lah setanggi tadi, Bang. Begitu dihidupin setangginya, Pak Tamrin pun mulai merapalkan mantra di perut Pak Narto. Dan anehnya seketika itu juga Pak Narto serta dengan ledakan di atas atap rumah Pak Narto itu, Pak Narto itu muntah darah. Udah Bang. Muntah darah. Jadi gimana Bang? Muntah darah, jadi ditadah sama Pak Tamrin. Kebetulan ada mangkok. Ya, baskom lah itu Bang ya. Iya, kurang lebih seukur baskom. Iya ya. Nah, jadi muntah ditadah langsung. Dan ternyata di dalam itu ada rambut, ada paku, ada silik. Wih, berarti asli itu Bang barang itu Bang. Asli. Itu soalnya langsung muntahan. Muntahan dari Pak Narto. darah tadi Bang. Di gumpalan-gumpalan Di gumpalan darah. Iya. Nah, setelah berkeluaran itu semua, tiba-tiba di depan rumah Pak Narto ini, Bang, Iya Bang. kan, ada tanah yang mengepul. Tanah itu mengepul, tiba-tiba meledak. Duar! Dan terlihat ada bungkusan kain putih Di depan rumahnya Pak di Narto. depan rumah Pak Narto. Bungkusan kain putih. Dan Pak Tamrin pun menyuruh Rangga untuk mengambil, Bang, tolong di depan itu ada asap yang mengepul. Tolong lihat kalau ada barang ambil. Kata Pak Tamrin dari Pesan Pak Tamrin. Begitu diambil oleh Rangga, dan Pak Tamrin pun menyatukan. Ternyata itu ada bungkusan kain putih, Bang, yang dari asap mengepul tadi. benar-benar ada. Iya, ada bungkusan kain putih. Yang itu isinya telur ayam kampung. Nah, jadi disatukan dengan muntahan darah Pak Narto tadi. Setelah itu dirapalkan mantra oleh Pak Tamrin. Pak Tamrin pun pergi ke sungai untuk membuang. Dibuang oleh Pak Tamrin ya. Dibuang Pak Tamrin ke sungai. Berarti nggak dibalas Pak Tamrin. Nah, Gimana? ini yang seru nih, Pak. Ini mendekati ending dari cerita. Nah, jadi Pak Tamrin pun setelah membuang itu ke sungai, Pak Tamrin pun kembali lagi ke rumah Rangga, dan Pak Tamrin membuat air peninding untuk anak-anak Pak Narto dan istri Pak Narto. Diprotek berarti Bang. Diprotek semuanya, karena ini pengobatan terakhir. Iya. Begitu diobatkan, dibuatkan air peninding protek itu untuk tubuh, disuruh minum semuanya, dan Pak Tamrin pun menyiramkan di bagian depan rumah untuk memprotek rumah juga. Nah, jadi setelah selesai melakukan pengobatan, Pak Tamrin berpesan, nanti malam akan ada satu kejadian. Ingat, di saat jam 12 kurang, bisa kurang 10 atau kurang 5, cepat kalian bakar setanggi seperti semalam. 3 di depan kamar, 3 di pintu depan, dan 3 di pintu samping. Karena nanti akan ada satu hal yang terjadi. Dan pesan saya, kata Pak Tamrin, tolong, jika ada mendengar bunyi sesuatu, jangan ada yang menyaut ataupun keluar dari kamar. Untuk mengintipnya Bang. Jangan ada yang berani mengintipnya, kata Pak Tamrin. Jadi rawan lah. Iya, jangan pernah dihiraukan. Itu pesan Pak Tamrin. Dan semuanya pun mengiyakan dan mengingat pesan dari Pak Tamrin. Dan singkat cerita,
pengobatan pun selesai, Pak Tamrin pun pulang Pak Tamrin pamitan, dan tidak lupa pula Rangga mengantar ke parkiran. Pesan Pak Tamrin, nanti jika terjadi hal yang menegangkan nanti malam terjadi untuk diri Pak Narto, cepat hubungi Bapak Engga. Pesan Pak Tamrin. Iya Pak. Dan singkat cerita, Pak Tamrin pun pulang, Angga pun kembalilah ke rumahnya dan mengemas dari pengobatan tadi ya. Pengobatan tadi beres-beres lah Angga tadi. Singkat cerita, tiba jam 12:50. Rangga pun segera mempersiapkan semuanya membakar 3 batang setanggi di depan kamar Pak Narto, 3 batang setanggi di pintu masuk bagian depan, dan 3 batang setanggi di pintu masuk di sebelah samping. Nah, setelah Rangga membakar semuanya disuruh tidur, kunci kamar masing-masing, pasang Pak Tamrin, dan seketika di waktu jam 12 malam ada bunyi hentakan kaki di teras depan seperti puas, seperti orang besar katanya yang datang. Nah, tapi seperti ada pula orang yang menangkis. Apa itu Bang? Nah, Bang Ipan pernah lihat orang bertarung kan? Pernah. Nah, itu ada bunyi tendangan, bunyi tinjuan, bunyi hantaman pokoknya Bang Ipan. Bermacam-macam rupa lah. Bermacam-macam rupa. Ya mungkin ada tarung gaib ya mungkin ya. Ya mungkin depan kan MMA berarti. MMA, Iya, versi gaib. Iya. Nah, Versi LED kali dia Bang. iya. Jadi singkat cerita, Rangga pun penasaran karena kaget tadi ini kan. Lah, apa itu? Begitu Rangga mau keluar dari kamar, tiba-tiba ada yang membisikkan, "Shh, ya, jangan keluar." Nah, di situ Rangga pun tidak menghiraukan. Rangga pun dengan rasa takut, dia pun berdoa sampai dia tertidur. Dan dia merasa aman. Singkat cerita, keesokan harinya terdengar bunyi tangisan di depan rumah Rangga. Bunyi tangisan Bang? Iya, tangisan dan menjerit minta tolong. Rangga pun penasaran. Rangga turun mencari Pak Narto. Pak Narto tidak ada di kamar. Kemana Pak Narto pada saat itu Bang? Ternyata Pak Narto ada di bagian samping rumah. Nah, Pak Narto udah sehat walaupun masih berjalan kecil-kecilan ya Bang Ipan ya. Pelan-pelan, tapi udah agak sehat. Dan suara tangisan itu di rumah mata-mata Bu Yayu, Tangga Bang Rangga, tetangganya Bang Rangga. Dia terjatuh dan lumpuh. Dan Pak Narto pun udah sehat. Dan cerita ini bersambung ke part 2 Bang Ipan. Kasihkan di part 2 nya Bang ya. Nah, akhirnya dalam bercerita nih kita banyak yang kita lalui Bang Ipan. Pasti banyak Bang. Banyak hal yang pelajaran yang kita lalui. Nah, Ya kan? untuk para penonton, pesan untuk para penonton, jangan pernah menaruh hasrat, dendam, rasa iri hati, sakit hati. Jangan, kita harus belajar
menerima keadaan. Jika ada satu permasalahan, kita harus berusaha damai. Ya. Kita harus menyelesaikan dengan jalan baik. Jangan pernah sesekali dengan cara halus, atau kita akan menerima hasil yang buruk juga. Ya, betul Bang, betul. Nah, untuk teman-teman subscriber, nah, bagi yang mempunyai cerita horor, cerita misteri, yang mau berbagi cerita misteri ke kami, Ya. bisa hubungi WA, kontak WA admin kami di 0815 49 466773. Itu kontak admin kita, Bang Iban. Iya, langsung saja hubungi Bang ya. Iya. Kalau mau ngirim berbagi kisah-kisah misteri kawan-kawan, silakan hubung aja di WA ya. Iya. Jangan lupa namanya, asalnya dari mana, kejadiannya seperti apa, storytellingnya kita juga harus dapat ya Bang Ipan. Ya, pasti Bang. Nah, dan untuk kelanjutan ceritanya nantikan di part 2. Ya, singkat cerita, dalam akhir kisah ini mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian cerita kami, dan terima kasih. Kami channel YouTube Jumpa Misteri undur diri. Mereka antara ada dan tiada.